Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma yassir umurana wa umura walidayna. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau lebih dikenal Al-Imam An-Nawawi, bisanadihi dengan sanadnya sampai ke sahabat dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-18. Kalau ada kitabnya dibuka bab 18. Kalau tidak ada buka di Google bab 18 Riyadhus Shalihin. Babun bab fin nahyi, larangan, anil bidah, terhadap bid'ah. Berat pembahasan. Masuk bab 18 berat. Kalau masih ringan berarti bab 1. Ini bab 18. Larangan terhadap bid'ah wa muhdatsatil umur, dan juga terhadap suatu perkara yang muhdatsat, baru, fil umur, dalam perkara agama. Larangan berbuat bid'ah dan juga larangan berbuat segala sesuatu yang baru dari agama. Seperti biasa Imam Nawawi setelah bab, sebelum pembahasan masuk ke hadis, diawali dulu dengan apa motivasinya, apa dasarnya kita dilarang melakukan perbuatan bid'ah dan yang baru ini dalam agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famada ba'dal haqqi, dan apa-apa yang setelah hak, kebenaran, illad dolal, kecuali itu hanya ada kesesatan. Maksud ayat ini apa? Kalau sudah ada penjelasan tentang agama dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam qiyas, dalam ijma' ulama, kalau sudah ada pembahasan, kalau sudah ada penjelasan hak, maka yang setelah hak itu tak ada lagi kecuali dolal, kesesatan. Sudah dijelaskan, Pak, sholat 5 waktu, rukunnya, rukun Islam 5, rukun iman 6. Tiba-tiba aku nih belajar di Yaman, aku nih belajar di Mekah, aku nih belajar di Mesir, kesana ada Pak, lewat mimpi ya. Pokoknya ada Nabi di mimpiku kepada rukun iman bertambah 2 jadi 7. Dolal. Setelah kebenaran, tidak ada yang datang setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini sudah ada di Quran surah
Yunus ayat 32. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna, tidak ada yang luput dari kami. Maksudnya apa? Semua ada. Seberatan ada. Di mana? Fil kitab. Al-kitabi artinya buku. Bahasa Arab kalau ada pelajaran kitabun artinya buku. Tapi kalau Alkitab ada alif lamnya, maka beda lagi artinya. Apa artinya? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke, itu kalau membacanya harus ada dengung. Alif lam mim. Coba Pak membaca. Masuk Pak dalam membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alama, maka dibaca lama salah. Itulah pentingnya membaca Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada kelas Al-Quran. Dalikal kitabu, ini kitab. Yang dimaksud kitab di sini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran. Kita yang baca tuh Pak setiap hari itu, masya Allah. Bahkan tiap hari baca Yasin, Al-Mulk, Waqiah, itu pun juga termasuk Al-Quran. Kita lanjutkan, ma farratna, tidak ada yang luput dari kami fil kitab di dalam Al-Quran min syai', sesuatu apapun. Maksud ayat ini, segala sesuatu aspek solusi dari semua masalah yang kita hadapi, semua di Al-Quran ada. Amun ada yang menyambat, bujur terus seperti ada gerak seberatan masalah ulun ini, solusi dari seberatan masalah ulun ini ada di Quran. Ulun ini banyak hutang maksudnya. Ada amalan di Quran, ada. Kalau sampai meragukan, berarti orang itu belum lagi memahami Quran. Semua di Quran itu sudah ada solusinya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Al-An'am ayat 38. Ayat pertama, kalau sudah dijelaskan semua tentang hak yang benar, maka setelah itu tidak ada lagi yang hak kecuali datang kesesatan. Maka berhati-hati Pak, pian sudah dapat ilmu, pian sudah sering ngaji, pian sudah ada dasar. Kalau ada orang macam-macamnya artinya datang pemahaman yang baru, yang pian bingung, tanyakan. Apalagi malah pemahaman baru ini melencengnya jauh benar. Nah, ini tanda-tanda sudah dolar. Baik-baik kita dilajari bahasa manusia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini datang pemahaman bahasa malaikat, bahasa cacing, bahasa semut. Habis itu ada lagi pemahaman bisa menggandakan duit. Nang lebih ajibnya lagi, orang sini percaya kalau nang menggandakan duit. Apa inisialnya Pak? Lehan tuh Pak. Nah itu. Macam-macam ada juga yang percaya. Jadi kalau sudah terlalu jauh, dolar sesat. Karena hak itu benar, lawan katanya dolar sesat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum, kalau kamu sekalian tanazah, berselisih, berkelahi, beda pendapat, beda argumen, fi syai'in, terhadap sesuatu, apa kata Quran, apa kata Allah? Faruddu, kembalikan semuanya, kembalikan masalah itu ilallah wa rasul, kembalikan ke Allah dan Rasul. Ini keadaan. Oh, pendapat pian kayak itu Pak, pendapat menurut kayak ini tidak dikembalikan kepada Allah, malah dikembalikan menurut saya. Kalau tidak salah
menurut saya lebihan siapa? Atau bahasa gaulnya lalu soal. Kamu itu siapa? Agama kok dikit-dikit menurut saya jangan. Kembalikan semua ke Allah dan Rasul. Oh begitu Pak Ustaz. Bagus ini. Berarti kalau kita ada masalah, ada beda pendapat, ada beda dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, kembalikan semua ke Allah dan Rasul. Kira-kira pendapat ini betul atau betul Pak? Sepakat? Sepakat dulu Pak? Yang disisikan sepakat? Sepakat. Semua kita kembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Tetapi kalimat ini bahaya juga. Kenapa bahaya? Sekarang banyak bermunculan golongan, semuanya kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW menurut pemahaman dia. Padahal cara ikut Al-Quran dan Sunnah itu gampang, gampang benar, gampang, ada dua aja caranya. Kita kembali ke Al-Quran dan hadis ini dua aja caranya. Yang pertama, memahami betul-betul Al-Quran dan hadis dengan ilmu dan belajar sampai derajat yang mumpuni, yaitu derajat mujtahid. Siapa mujtahid itu? Imam Syafi'i, Imam Malik, itu kelas-kelas mujahid sudah. Syaratnya apa? Hafal Quran, lancar Quran, hafal tafsir, hafal ilmu. Kira-kira pian golongan pertama ini apa? Oh, pian golongan pertama ini kan? Bahkan yang depan diri kan masuk golongan pertama nih, jauh benar. Golongan mujtahid, golongan mujtahid sudah di langit, kita nih masih di bumi lagi. Amun kadang apa jadi yang golongan pertama, jadi golongan kedua ikut mujtahid, ikut pemahaman ulama mujtahid ini. Kenapa? Kita ini kadang kala memahami Quran dan hadis langsung sekali baca. Oh, paham dahulu. Oh, hanya membaca ayat sekali langsung paham. Caranya dua aja. Mun kadang kala jadi mujtahid, ikut pemahaman mujtahid ulama. Ini kadang, oh Quran itu gampang dipahami Pak Ustaz. Tinggal baca terjemahannya langsung paham. Kata siapa? Memang ayat itu ada yang dibaca sekali, namanya ayat ayat secara umum. Sekali baca tuh ada arti langsung bisa paham, dijelaskan detail di Quran ada. Tapi ada ayatul khassah, ayat yang khusus. Itu pian baca sampai kiamat pian baca, kurang hari ini sebelum 2 hari sebelum kiamat ayat paham. Kenapa? 2 hari itu ajar pian betapa buruk. Apa maksud ayat ini? Jadi kita itu kembali ke Quran itu betul, tapi bukan atas kepemahaman kita sendiri. Berapa banyak sekarang? Oh, Ustaz ini ikut pendapat siapa nih? Oh, Ustaz ini ikut pendapat Imam Nawawi, ikut pendapat Imam Syafi'i. Bid'ah. Kenapa? Harus kembali ke Quran dan hadis. Padahal Imam Syafi'i lebih paham Al-Quran dan hadis dibanding kita. Oh ini kenapa nih? Oh ini ikut golongan Imam Malik. Imam siapa? Imam Mahdi lain. Ikut golongan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Bid'ah. Kenapa? Langsung kembali ke Quran dan hadis. Kayak apa caranya? Jadi memang betul segala perkara agama ini kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya, tapi lihat caranya, lihat orangnya betul-betul, lihat pemahamannya. Karena kita ini termasuk golongan yang kedua, kita susah memahami Al-Quran dan hadis, kita ikut guru-guru, kita ikut ulama. Ini lebih simpel. Kalau tak ikut macam ini, akhirnya apa? Quran, hadis diterjemahkan sesuai nafsunya masing-masing. Oh ini terjemahnya kayak ini, terjemahnya seperti ini. Sudah diputuskan, maka hukumnya seperti ini. Pian hukum melakukan seperti ini tidak sesuai dengan Quran yang saya terjemahkan, saya pahami, maka bid'ah, sesat. Berapa banyak orang sudah seperti ini. Akhirnya apa? Bingung.
Jamaah bapak-bapak yang baru belajar nih, oh iya juga lah, langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Bujur, berarti kan usah lagi aku mendengari apa jalan Ustaz Mabrur, kan usah lagi mendengari apa jalan Ustaz Hamid, Ustaz Hendri, langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Sekalinya hanya membaca Quran hanya 2 menit 3 ayat mengarung sudah teguh. Kayak pada paham Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Jadi memang betul kita sepakati kalau ada masalah itu, masalah apapun berbeda pendapat, farudhu, kembalikan semua ke Al-Quran dan hadis. An-Nisa ayat 59. Maksudnya Allah dan Rasul, Al-Kitab wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya hadza sirati, jalanku ini, kata Allah, jalan Allah, mustaqiman, sudah lurus. Jalan yang pian ikuti nih Pak, jalan Allah Subhanahu wa taala mustaqim, artinya lurus, seperti yang pian baca pada sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Lain mustaqim. Punya mustaqim itu orang kawan mustaqim. Sesungguhnya jalan aku ini kata Allah mustaqim. Fattabi'uhu. Maka gampang benar Pak. Tinggal tugas kita fattabi'uhu, umpati. Tinggal umpati aja. Oh ini jalan Allah nih, ini jalan Allah, umpati. Oh ini jalan setan nih, jalan setan nih, tolak. Ini jalan dajjal nih, tolak. Ikuti jalan Allah. Tapi Pak Ustaz, kawan ini ada juga kelakuannya kayak setan Pak Ustaz. Maka kayak apa? Tahu jadinya punya dibawain ke jalan setan, kan dosa diubati. Tapi kalau ada ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'u, ayatnya belum selesai Pak. Wala tattabi'u, dan jangan kamu ikuti subul. Subul. Kalau sabilun satu jalan, sabilani dua jalan, subul jalan banyak jalan. Berarti masjid sabilan muhtadin, jalan masjid jalan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabilan. Kata Allah, wala tatabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak. Ikuti sudah jalan Allah nih, lurus sudah. Kenapa kalau kita ikut jalan yang macam-macam nih? Fatafarraqu bikum, nanti kita berbeda semuanya. Akhirnya apa? Beda. Ansabilihi, berbeda dari jalan Allah yang lurus tadi. Allah menyuruh seperti ini, kewajiban sudah jelas, rukun Islam sudah jelas, rukun iman sudah jelas. Jangan lagi biar belok-belok. Kewajibannya apa Pak? Pak, Bu, biar disuruh sholat 5 waktu, sembahyang ke masjid. Oh seperti itu Pak Ustaz. Malah 4 jalan yang lain. Apa jalan yang lain Pak? Apa jalan yang lain? Ulun itu sembahyang hakikatnya di sini. Sembahyang saya itu Pak Ustaz kadang kelihatan. Yang penting sudah apa istilahnya? Derajat hakul yakin. Amun sudah hakul yakin, kadang usah disembahyang lain. Kemudian melihat kayak ini masih kulitnya aja nih, masih belajar sembahyang kulitnya aja. Tapi kalau saya sudah tingkat hakul yakin, kan usah lagi sembahyang cukup dengan perasaan. Maka ini subul, jalan-jalan yang lain daripada jalan mustaqim. Yang seperti ini disebut dolal, sesat. Surah Al-An'am ayat 153. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai jamaah hajaran nasuhada, ibu-ibu yang di belakang dan bapak-bapak, katakanlah
perintah, in kuntum, kalau kalian tuhibbuna, mencintai atau menyayangi Allah Subhanahu wa taala, katakan kalau memang betul kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Simpel banget sekalinya. Saya ini Pak Ustaz cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Pak Ustaz belum ada sembahyang. Gawian ulun ini paling mensuat, menjudi, waktunya rapat, waktunya orang sembahyangan, ya ada sembahyang, orang disuruh orang berzakat, orang kabur, ambil anunya aja, ambil apa namanya, kuponnya aja, disuruh berkorban, kadang-kadang berkorban, tapi disuruh ambil kupon paling ancam sudah. Bilang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung bapak-bapak, jadi seperti itu Ustaz. Berarti kalau kepada orang bini ulun ini, maunya bini ulun cinta kepada saya, ikuti kata saya. Tapi Pak Ustaz, bini ulun ini ahli dipadahi Ustaz. Maunya kayak itu sabar aja. Ngalih dulu mencari solusi nih. Hendak mencari solusi, cari ulang lain. Kalau ada jemaah di belakang ulang, sarikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi mencari ulang ini semangat tuh pinanya bapak-bapak nih. Tapi semangat di pengajian aja, boy. Sampai mulikin ciut sudah. Ini kan mandirakan jamaah, ini mandirakan ustadznya yang bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kau cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku. Memang kenapa Pak Ustaz kalau kami ini cinta kepada Allah, ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Allah sayang kepada kalian. Jadi kalau kita cinta mengikuti Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada jalannya Allah, berarti Allah pun cinta kepada kita. Dalam hadis riwayat lain, ulun pernah membaca hadis riwayat lain menjelaskan hadis qudsi, bahwasanya Allah itu kalau cinta kepada hambanya, apa Allah bilang, wahai Jibril, di sini apa wahai Allah, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, aku cinta kepada si fulan. Allah lapor kepada malaikat Jibril, aku cinta kepada hambaku yang ini. Kemudian apa yang dilakukan Jibril? Jibril mengumumkan kepada seluruh langit dan bumi bahwasanya hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan seluruh arsy, seluruh makhluk bumi dan langit. Itu kalau Allah cinta kepada hamba. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah? Ikuti Allah. Bagaimana cara kita mengikuti Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian. Nah, nyaman-nyaman duduk di majelis ilmu di Masjid Hajarat Naswadani, niatnya apa? Mengikuti jalan Allah. Supaya apa? Allah cinta kepada kita. Dua, dapat hadiah, dicintai oleh Allah dan dosa kita diampuni. Padahal apa? Modalnya berjalan gratis, bensin, duduk parah di sini nah. Yang benar. Ada nang bersandar, ada nang bahasa. Yang benar, duduk aja nah. Apa hadiahnya? Diampuni oleh Allah. Dosa-dosa. Semoga kita dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengikuti Allah? Ikuti Rasul. Jadi mengikuti Rasul sama dengan mengikuti ajaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 31. Wal ayatu, dan ayat-ayat fil babi katsiratun, dalam bab ke-18 ini ayat Al-Qur'annya katsiratun. Apa katsiratun? Banyak.
sadarun katsiratun tuh banyak. Ada bisi keluarga paman katsir namanya. Berarti paman banyak. Berarti munafian menawar di Arab itu katsir. Berapa? 300 real. Padahal kan aja banyak. Katsir tuh banyak. Apa menawarnya Pak? Kurangi. Paham jadi insyaallah. Katsiratun banyak. Kata Imam Nawawi, ayat Quran dalam bab ini banyak. Ma'lumatun sudah diketahui. Tapi Imam Nawawi memilih sedikit saja. Padahal sedikitnya Imam Nawawi yang kita baca tadi banyak sudah. Maksudnya apa? Kalau pian merasa kurang dengan ayat larangan di bab 18 ini, boleh pian baca-baca lagi tafsir. Atau pian tanya ke Ustaz Mabrur. Tapi jangan betapa Ustaz Mabrur disuruh spesial. Jangan. Karena Ustaz betapa ada lagi ayatnya. Kenapa betapa disuruh spesial dan wah. Nama seorang dijual itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ammal ahaditsu, dan adapun hadis-hadis faqathiratun jiddan, banyak juga membahas tentang larangan untuk berbuat bid'ah dan segala sesuatu yang baru pada agama. Sudah banyak hadis-hadisnya. Wa hiya masburatun, hadisnya pun terkenal. Fanaqtasiru ala tarfi minha, tapi aku kerucutkan kata Imam Nawawi yang aku bahas di bab ini cuma sedikit. Banyak hadisnya terkenal, banyak yang terkenal, tapi kupilihkan yang terkenal sedikit. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-169. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama dari sahabat dan istri Nabi bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Kalau dua orang anhu, huma. Kalau banyak anhum. Itulah subjek dalam bahasa Arab. Ada 3 garis. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antumna. Anak, nahnu. 15. Inilah bukti kayanya bahasa Arab. Sampai Indonesia, saya, kamu, kami, mereka, selesai. Singkatnya bahasa Indonesia, masya Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man ahdasa, siapa saja yang ahdasa. Ahdasa itu membuat something new. Apa something new? Corok ini paham? Something new, membuat sesuatu yang baru. Fi amrina, dalam perkara kami atau perkara agama, kata Nabi, malaisa minhu, tidak ada dasarnya minhu, dari agama Islam. Tiba-tiba datang, kada dari Quran, kada dari hadis, kada dari qiyas, kada dari ijma, tiba-tiba datang pemahaman yang baru, cara beribadah yang baru. Memang kenapa sesuatu yang baru tadi? Kata Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi ada sesuatu yang baru, perkara baru, lahir perkara baru dalam agama, maka itu ditolak. Berarti Ustaz, kenapa biar ceramah pakai mic bid'ah? Ini Proyek dan ini membaca hadis pakai HP itu bid'ah. Perkara yang baru dalam hal agama, bukan dunia. Kalau dunia didukung, selama itu bisa mendukung acara. Contoh apa? Sound system. Jamaah mengeluh, di masjid panas, ya minta ampun Pak, langsung pasangan AC. Supaya apa? Khusyuk. Tambah khusyuk. Supaya apa? Jamaah senang. Ini perkara dunia, bukan perkara agama.
Fahuwa raddun, kalau ada perkara agama maka tertolak. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun? Ada yang ingat Pak? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil muslimin, dan dalam riwayat Muslim, man amila, barang siapa yang melakukan amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, asal muasalnya tidak dari agama Islam, tidak dari Allah, tidak dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ditolak baik. Jadi apa? Sia-sia, cuma dapat capeknya aja, cuma dapat puyuhnya aja. Kenapa amalan tadi sia-sia, raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Muncul pertanyaan, seperti apa kaidahnya Pak Ustaz? Segala sesuatu yang baru nih. Mohon maaf. Bapak di sini kalau sholat pakai musolli, pakai apa? Ibu-ibu kalau sholat pakai musolli, Bu? Minah hening ini bedanya begitu. Ibu-ibu kalau sholat pakai musolli, pakai. Bapak-bapak musolli pakai. Mohon maaf, ada beberapa orang bilang musolli ini bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi. Padahal kaidahnya bukan seperti itu. Tidak ada di zaman Nabi, langsung dicap bid'ah. Yang mengajarkan musolli ini, yang perlu kita pahami, musolli ini bukan niat. Itu dulu. Bapak-bapak di sini tahu sudah dijelaskan lagi. Cuman ada pahamnya, alih memadahkan, ada hadir di pengajian yang memadahkan kita. Usul itu bukan niat. Niat itu adalah segala sesuatu muqtarinan bil fi'li, yang berimbang dengan pekerjaan itu. Berarti niat itu kapan? Kalau sholat waktu takbiratul ihram dalam hati, waktu pian mandi junub. Waktu pian mandi junub, kita mandi junub, kapan niatnya? Waktu baju menyentuh kulit. Terserah ya apa yang disibur, batis kah, parut kah, kepala kah, shower tuh apa yang dikenakan baju pertama tuh. Nah, kada boleh menyibur kawan. Kada boleh. Jadi pian menyibur pertama pahabian, berniat sudah. Nah, itu niat itu ketika ibadah pertama itu dilakukan, maka itu niat. Nah, usolli kapan dilakukan? Ketika sebelum niat. Ternyata diteliti kenapa usolli ini ada, karena usolli ini membantu menetapkan hati supaya hati ini kada buyar, tetap fokus. Punya bahasa kita briefing, di briefing lihat misi karyawan, anak pegawai pagi pasti di briefing dulu kalau supaya apa? Gawian kada salah. Nah, sama usolli ini bukan niat tapi membantu niat. Maka bagaimana hukumnya? Boleh, silakan. Boleh. Asal apa? Niatnya tetap di hati. Ini mohon maaf berbeda sedikit, tidak ada dalam pemahamannya langsung. Oh, bid'ah itu. Kembalikan semua ke Allah dan Rasulnya. Padahal ada pemahaman tentang ijma ulama dan qiyas. Kemudian di Masjid Ajaran langsung ada nih tiap malam Jumat acara apa? Burda. Maulid hari apa? Malam Minggu. Ini siapa otaknya yang bikin maulid? Maulid tidak ada di zaman Nabi. Siapa yang ada melakukan segala sesuatu yang baru? Nah, tengok nih hadis ini. Raddun, tertolak. Maulid malam Minggu di Masjid Ajaran ada, tak ada zaman Nabi. Berarti yang hadir maulid itu tertolak semua. Ini kalau dia membaca hadis masih penggal. Padahal makna hadis ini Pak ditafsirkan oleh Imam Nawawi dengan hadis lagi. Apa hadisnya? Mau tahu Pak? Mau. Ditafsirkan hadis ini dengan hadis lagi oleh Imam Nawawi. Apa hadisnya? Zaman dulu ada sahabat, satu kejadian itu apa? Ada seorang ibu melakukan hubungan dengan anak angkatnya. Ada seorang ibu melakukan hubungan dengan anak angkat. Nang laki ini bingung. Ini kayak apa yuk? Biniku
kayak apa caranya nih, kayak apa tobatnya nih, bagaimana caranya supaya diampuni keluarga kami nih, bagaimana caranya. Akhirnya apa? Betapa lawan orang yang dikira orang alim, ahlul ilmi. Nanti pindahnya ada sebutnya, ada satu guru nih pindahnya pintar orangnya. Di zaman dulu akhirnya bertanya ke ahlul ilmi itu, padahal orang ahlul ilmi itu lain. Ahlul ilmi baik, casing guru tapi mohon maaf agak kasar, bungulan juga. Tapi ini di zaman Nabi. Akhirnya ditanya oleh guru tadi, oleh ustadz tadi, oleh pemuka agama tadi, ujar guru tadi, oh itu gampang aja cara tobatnya, pian cukup membayar dengan 100 ekor kambing dan membebaskan satu budak, bebas sudah. Akhirnya apa? Yang betakun tadi masih ragu, kayak pian juga baik. Betakun lawan guru ini, aduh masih belum dapat jawabannya lah. Akhirnya betakun lawan guru yang kedua, sama kayak ibu juga. Lagi melahirkan, lagi hamil, ke dokter yang satu, dokter A. Sudah ke dokter A, pindah sekali yakin dulu dokter A nih, boleh pulang ke dokter B. Habis itu banding pulang ke dokter C. Sekalinya apa? Boleh tambah pusing kepala. Wah tadi yang muncul di dokter yang A, yang B, yang C. Nah sahabat ini setelah tanya ke pemuka agama ahlul ilmi tadi, bisa tobat dengan bayar 100 kambing dan membebaskan budak, tanya lagi ke ulama yang satu lagi. Kata ulama tadi apa? Dikisahkan ceritanya dari ulama ini. Kata ulama tadi, kembalikan 100 ekor kambing tadi, jangan dibayari, jangan ditebus dengan itu. Budak itu pun jangan kau merdekakan. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Tapi apa? Yang anak ini harus dicambuk 100 kali, yang ibu harus dirajam. Dirajam itu dilempar sampai wafat. Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya bertanya orang tadi ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bertakun yang ketiga kepada Nabi. Padahal aturannya langsung bertakun Nabi, Pak. Cuma sumpah mahal. Akhirnya pas bertakun Nabi dikisahkan apa segala macam, sudah bertakun ke guru A, guru B, ujar guru A ini, guru B ini. Kata Nabi apa? Kata Nabi dalam hadis yang saya baca itu artinya, kau tinggalkan apa yang disuruh oleh yang pertama, yaitu apa? Membayar kambing 100 dan membebaskan budak. Tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya tobat dengan bayar. Ada hubungannya dosa dia dengan Allah. Punya dosa nih hubungannya dengan bayar, ya harus kasihannya miskin. Kata Nabi tidak ada hubungannya. Tapi solusinya adalah, kata Nabi, anakmu, anak angkatmu tadi, asingkan dia selama 1 tahun. Maksudnya diasingkan itu dijauhkan, pindahkan ke Jawa, ke Sumatera. Punya diusir nih, agak parah, agak ya bahasa sininya usir, cuma diasingkan. Dan untuk perempuannya dirajam, kata Nabi. Dirajam, dilempar batu. Apa kesimpulannya dari hadis ini, Pak? Maksudnya hadis ini pendapat ulama yang pertama itu roh, itu yang ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah ini jelas datang tadi pemahaman. Oh bapak kalau mau tobat dosanya banyak, cukup bayar 100 kambing, ini apa segala macam. Bapak ini hendak tobat, karena datang ke rumah ulun Pak lah, bawakan beras 5 kuintal. Nah, intalo juga punya hendak ini. Oh, banyak banget persyaratannya hendak tobat nih. Padahal tidak ada hubungannya. Syarat tobat sudah kita bahas di bab kedua Riyadhus Shalihin. Nah, jadi itu Pak maksudnya, semua amalan yang tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya itu tertolak. Contohnya amalan untuk bertobat perlu 100 kambing dan juga membebaskan satu budak. Ini ditolak karena bukan dari Allah dan Rasul. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Kita lanjutkan nanti bab ke-18 ini. Semoga kita semakin paham lagi terhadap larangan bid'ah dan larangan segala sesuatu yang baru dalam agama. Semoga kita semua tetap berada di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini
dijadikan manfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Saya tengok, saya lihat ini banyak yang sakit. Kita doakan sama-sama semoga teman-teman kita, jamaah kita ini beserta keluarga-keluarga yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila beralamin subhanahu